Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan belajar bareng tentang penyusunan RKP desa. Eh, Untuk kegiatan penyusunan RKP desa ini Bapak Ibu ada beberapa kegiatan. Yang pertama penyusunan melalui Musdes, pembentukan tim menyusun, pencermatan baku indikatif, penyebaran RPJM desa, kemudian penyusunan rancangan RKP desa dan DU RKP, penyusunan RKP desa melalui musrenbang, kemudian penetapan RKP desa, perubahan RKP desa, dan pengajuan daftar usul RKP desa. Untuk video kali ini kita akan fokus dua kegiatan dulu karena sekarang di bulan Juni, jadi penyusunan RKP ini dimulai Juni sampai September. Ya, Juni itu yaitu nanti outputnya berupa berita acara, Musdes, sama keputusan kepala desa tim penyusun RKP. Nanti tim penyusun RKP akan mulai bekerja Juli sampai September. Tapi idealnya sampai Agustus. Di September itu nanti kita fokus ke musrenbang sama penyusunan, pembahasan, penetapan perdes RKP desanya itu di Septembernya. Itu kalau bisa sesuai timeline-nya Bapak Ibu ya. Oke, yang pertama, kegiatan pertama penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa. Ini biar kegiatan pertama dan kedua bisa apa ya, sinkron antara satu dengan yang lain, bisa digabungkan. Jadi nanti pembahasannya ada empat, mencermati, menyepakati daftar apa dokumen RPJM desa, kemudian yang ketiga membentuk tim verifikasi, dan yang keempat membentuk tim penyusun RKP desa. Nah, karena ini melalui Musdes, siapa yang mengundang itu nanti adalah BPD, Bapak Ibu. Terakhir di bulan Juni, nanti outputnya itu berupa berita acara Musdes. Nah, setelah Musdes itu nanti bisa langsung ditetapkan keputusan kepala desa tentang tim penyusun RKP desa tahun 2027 oleh siapa yang tanda tangan oleh kepala desa. Kemudian langkah-langkah ini Bapak Ibu itu Bapak Ibu perlu mempelajari Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Kenapa tidak menggunakan Permen Desa, Peraturan Menteri Desa? Karena eh, sejak ada peraturan desa nomor 13. Jadi sejak ada peraturan Menteri Desa nomor 13 tahun 2025, peraturan Menteri yang nomor 21 tahun 2020 yang telah diubah nomor 6 tahun 2023 itu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sehingga untuk penyusunan RKP ini kita fokus mengacu yang diatur di Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014. Nih, jadi Bapak Ibu bisa mempelajari. Yang warna merah ini Bapak Ibu sudah dicabut dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018. Tinggal Bapak Ibu yang fokus yang warna hitam hitam aja. Nah, apa saja yang dikerjakan oleh tim penyusun RKP ya, nanti di apa di nah ini nanti akan diatur lebih lanjut di sini. Nanti fokus kegiatan penyusunan RKP itu di A sampai I. Oke, kita fokus yang kegiatan pertama dulu Bapak Ibu. Surat perencanaan bersama guys. Contohnya bagaimana bisa diunduh juga di sini Bapak Ibu.
Jadi panjenengan bisa mengunduh format contohnya dan contoh ini juga tidak saklek ya Bapak Ibu. Tinggal nanti menyesuaikan aja. Nah, kalau di sini untuk formatnya kita sesuaikan dengan peraturan ANRI nomor 5 tahun 2021 tentang pedoman umum data naskah dinas. Nanti sembari menunggu peraturan bupati yang mengatur tata naskah dinas desa. Jadi untuk format-format yang telah dibuat ini menyesuaikan per-ANRI sama Permendagri 114. Jadi undangan ini juga sudah ada dasar hukumnya, yaitu pasal 31 ayat 1 dan seterusnya. Nanti yang dibahas ini mencermati besar bentuk verifikasi dan mengukur di desa. Kemudian untuk berita acaranya, ini ada beberapa kesepakatan. Itu yang pertama, hasil pencermatan ulang kita lampirkan dalam berita acaranya, data lampirannya. Itu kita kelompokkan menjadi 4 pengertian identitas, dan rugi, kebutuhan, rencana, keatapan, dan masalah, dan kebutuhan yang lain. Pengelompokan kebutuhan ini Bapak Ibu kita sesuaikan atau kita lihat di buku 1 petunjuk teknis operasional perencanaan ruang desa. Ini nanti ada semua, nanti Bapak Ibu bisa mengunduhnya atau nanti saya sematkan linknya di sini ada. Jadi ada bukunya. Nanti nanti apa? Saya sertakan linknya. Kemudian kesepakatan itu menyepakati pembentukan tim verifikasi bisa dari unsur masyarakat dan dari unsur SKPD daerah. Kemudian menyepakati tim penyusun RKP desa maksimal 11 orang, minimal 7 orang. Unsur-unsurnya wajib yaitu dari kepala desa, sekretaris desa, LPMD atau LPM, perangkat desa, kemudian KPM, kemudian anggota LPM dan unsur masyarakat. Untuk yang perangkat desa, kalau di Leran itu mengutamakan dari unsur perencanaan sesuai tupoksinya. Kemudian dari keuangan, dia nanti antara pengerjaan di RKP sama di apa pedesnya itu nyambung, tak bingung. Kemudian dari unsur kasun, biar nanti koordinasi dengan LKD biar enak di wilayahnya masing-masing. Kemudian KPM, LPM, sama unsur masyarakat. Kemudian pihak kedua itu berarti kepala desa menetapkan keputusan kepala desa, kemudian kita melakukan penjelasan kegiatan penyusunan RKT desa. Nah, format berita acara ini menyesuaikan per ANRI sama Permendagri 114. Kemudian untuk lampirannya ini juga sesuaikan aja Bapak Ibu kebutuhan pembangunannya apa yang prioritas. Nanti kalau di nanti ada kolom kode kegiatan, kemudian kolom bidang, subbidang, kegiatan input, lokasi, kemudian kolom RKP 2027, kemudian kolom DU RKP 2028, sumber pendanaan, dan tagging. Nanti biar enak antara pengerjaan RKP bisa nyambung dengan pengerjaan APP desa ini sebenarnya sangat teknis sekali ya Bapak Ibu. Kalau nggak ada kodenya itu nanti Bapak Ibu akan kebingungan ketika penginputan Siskudes. Tapi kalau ada kodenya enak, oh nomor berapa dan seterusnya. Kenapa ini belum ada nominalnya atau RAP-nya? Karena ini nanti akan dikerjakan oleh tim penyusun. Jadi tahap kegiatan awal ini menyepakati kegiatan mana yang utama yang harus dikerjakan di tahun 2027 dan yang akan diusulkan di SIPD yang melalui DU RKP 2028. Seperti itu. Ini nanti tinggal menyesuaikan kebutuhan di desa Bapak Ibu. Kemudian yang kedua kebutuhan rutin. Jadi yang rutin itu apa aja biar ada pengelompokannya. Kemudian kebutuhan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan desa-desa ini biasanya untuk BLT.
Kalau untuk desa-desa yang rawan bencana ini juga bisa diusulkan. Kemudian kebutuhan lain-lain ini yang biasanya yang insidental atau kadang ada, kadang tidak ada. Tapi tapi kalau bisa masukkan aja di RKP karena konsepnya RKP itu harus lebih besar daripada APB desa. Seperti itu. Misalnya di RKP-nya ada 1 juta ya APB desanya nggak boleh lebih dari 1 juta seperti itu. Jadi konsepnya RKP harus lebih banyak atau sama dengan lah dengan APB desa. Tapi tapi sama masukkan aja daripada nanti nggak masuk program. Kemudian terakhir karena ini musyawarah desa maka harus ada unsur masyarakatnya juga, ada unsur BPD, pemerintah desa, LKD. Nah, yang kosong-kosong ini nanti bisa diisi dengan unsur masyarakat atau unsur LKD lainnya. Kemudian dokumentasi, kemudian analisis. Nanti analisis ini bisa Bapak Ibu baca sendiri, ya bisa mengetahui kenapa kok harus ini, kenapa harus itu, dan seterusnya. Kita namanya belajar ya Bapak Ibu. Belajar itu nggak boleh berhenti, harus belajar terus sampai mati ya. Biar ilmu kita itu bisa berkembang. Nah, untuk kode thanking ini juga menyesuaikan yang ada di situs biar nanti ketika apa kita di bulan Oktober sampai Desember penyusun APBDes itu enggak kaget apa itu. Jadi kita dari awal sudah mempersiapkan ini mulai dari perencanaan sampai nanti APBDesnya itu biar enak. Ini terkait kegiatan yang pertama, kemudian contoh yang pembentukan tim penyusun. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi untuk eh, keputusan kepala desa Bapak Ibu sebenarnya diatur lebih lanjut di Permendagri ya Bapak Ibu. Permendagri nomor 111 111 tahun 2014 itu yang mengatur apa eh, keputusan kepala desa. Ya, untuk kopnya ini debatable ya Bapak Ibu. Jadi di daerah itu ada Perda Gresik nomor 2 tahun 2017. Ini untuk keputusan itu menggunakan kop surat. Sedangkan kalau di Permendagri nomor 111 itu menggunakan eh, lambang Garuda. Nah, ini analisisnya sudah saya sertakan. Kalau saya sendiri sih lebih cocok ke Garuda ya. Kenapa? Karena ini perintahnya PP. Di PP 16 itu sebenarnya PP yang lama juga mengatur bahwasanya pengaturan peraturan di desa yang terdiri dari peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, peraturan kepala desa, keputusan kepala desa itu sudah sebenarnya sudah lama diatur di Kemendagri eh, nomor 111. Jadi antara Perda sama PP ini memang ada satu pasal yang tidak sesuai. Tapi kalau dibaca lebih dalam Perda Gresik nomor 2 2017 itu sebenarnya itu isinya hampir sama dengan Permendagri 111. Cuma yang nggak sesuai itu di lampirannya. Saya juga apa ya, kan putusan MK tahun 2012 itu penggunaan lambang negara itu apa pasal pelarangannya itu dicabut oleh MK. Jadi misalkan desa menggunakan itu boleh-boleh saja seperti itu. Kemudian untuk menimbang, mengingat, untuk tinggal disesuaikan aja nih. Tapi yang dilakukan ini kita sesuaikan mulai dari perencanaan nasional di undang. Jadi untuk mengingat ini
harus menampilkan apa ya, peraturan yang lebih tinggi dulu dan dibiasakan menuliskan lembaran negaranya juga. Dari undang-undang, setelah undang-undang, peraturan pemerintah, setelah peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan Perdana Menteri, kemudian peraturan daerah provinsi, kemudian peraturan daerah kabupaten, kemudian peraturan bupati, sampai yang paling terakhir itu peraturan tentang SOTK. Kemudian menetapkan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 ini tinggal menyesuaikan. Kemudian ke lampirannya, untuk kolomnya ada nomor, jabatan, unsur, nama, jenis kelamin. Kenapa perlu ada jenis kelamin? Karena di Permendagri 114 itu harus menyertakan perempuan lah, biar tahu dia itu perempuan atau laki. Kita tulis jenis kelaminnya seperti itu. Oke, sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada ilmu baru yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.